Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 18. Suami mana yang tidak cemburu melihat istrinya dipeluk pria lain? Risa menggenggam erat ponselnya, menatap layar yang memperlihatkan pesan dari yoga yang baru saja ia baca. Dia merasa hatinya berperang dengan batinnya sendiri. Di satu sisi dia ingin membalas pesan itu, berencana menemui yoga dan menjelaskan semuanya, supaya pria itu tidak mengharapkannya lagi. Namun di sisi lain ada ikatan suci yang kini mengikatnya dengan Bagas. Jadi dia pikir dirinya tidak bisa sembarangan membalas pesan yoga. Ia memutuskan untuk berjalan ke arah taman. Gadis itu duduk di kursi yang kosong, menarik napas dalam-dalam sambil memandangi pohon yang ada di sana. Rasa bersalah karena meninggalkan yoga tanpa penjelasan membuatnya gelisah. Tetapi ia tahu kewajibannya sekarang adalah kepada suaminya. Mas Bagas perlu tahu, aku harus izin sama dia dulu sebelum bahas chatnya Mas Yoga. Gumamnya lirih, merasakan beratnya beban yang harus ia pikul. Gadis itu berniat untuk mengirimkan pesan pada suaminya. Ia ingin meminta izin untuk membalas pesan yoga dan menemuinya. Risa menghela napas panjang, menatap layar ponselnya yang menyala dengan nama Mas Bagas di layar. Hatinya berdebar, ingin sekali mengirimkan pesan itu, meminta izin kepada suaminya untuk bertemu mantan kekasihnya. Namun setiap kali jari-jarinya hampir menyentuh tombol kirim, keraguan menguasai pikirannya. Akhirnya dengan tegas ia memutuskan untuk tidak jadi mengirim pesan tersebut. Sambil memasukkan ponselnya ke dalam tas, Risa beranjak dari kursi taman kampus tempat ia duduk. Nanti aja deh, gak enak kalau ngomong di chat, ucap gadis itu. Dia akan bicara dengan Bagas nanti malam, menyampaikan segala kekhawatirannya dan meminta pendapat suaminya. Dalam hati kecilnya, Risa tahu bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah kunci dalam pernikahan mereka. Dia harus menghargai pria yang telah menjadi imamnya itu. Langkahnya menuju gedung kampus terasa berat. Pikirannya melayang, memikirkan pertemuan yang tidak jadi dengan yoga. Walaupun hatinya merasa lega karena tidak melanggar kepercayaan suaminya, ada secercah penyesalan yang menggelayuti hatinya. Sampai di kantin, Risa mencoba mengalihkan fokusnya pada menu makanan yang ada di sana. Dia memesan minuman untuk membasahi tenggorokannya. Namun setelah gadis itu duduk kembali, sesekali bayangan yoga muncul di benaknya. Dia tahu ada masalah masa lalu yang belum diselesaikan dengan pria itu. Risa mengambil ponselnya dan melihat tidak ada pesan masuk, seolah dirinya mengharapkan sebuah pesan entah dari siapa. Gadis itu kembali berjalan di koridor kampus dengan pikirannya yang melayang. Tas berisi buku menggantung di bahunya. Tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat sosok Ade yang merupakan dosen muda itu. Pria tersebut menghampirinya dengan senyuman yang lebar. Namun senyum itu seketika membuat Risa merasa cemas. "Hai Riz, mau kemana?" sapanya dengan nada hangat. Risa merasa jantungnya berdebar kencang. Ia ingat pada kata-kata Ika tentang Ade yang menaruh hati padanya. Hal itu membuatnya gelisah. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi tegang. "Mau ke perpus, Pak," jawab gadis itu. "Kalau begitu saya permisi ya, Pak," ucap Risa, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Dia sengaja langsung memotong supaya Ade tidak mengajaknya bicara lagi. Ade mengangguk, namun matanya masih menatap Risa dengan pandangan yang sulit diartikan. "Oh iya, silakan," sahutnya, memberi jalan agar gadis itu bisa melintas, meski dirinya kecewa karena tidak bisa bicara lebih lama dengan gadis itu. Risa segera menundukkan kepala dan terlalu cepat. Hatinya berkecamuk. Dia merasa bersalah tetapi juga terjepit. Bagaimana mungkin dia menjelaskan bahwa dirinya sudah bersuami? Pikiran itu terus menghantuinya saat dia menjauh meninggalkan Ade yang masih berdiri di koridor dengan raut wajah yang kecewa. Sore itu langit jingga menandakan matahari hampir tenggelam. Bagas mengambil kunci mobilnya. Hatinya diliputi perasaan yang tidak menentu.
Ia berniat menjemput Risa dari kampusnya. Sejak kemunculan manajer bernama Yoga di kantornya itu, kekhawatiran berkecamuk dalam diri Bagas. Yoga dengan pesonanya yang memikat dan sejarah cintanya yang pernah bersemi dengan Risa membuat Bagas gelisah. Meski belum terbukti bahwa pria itu adalah mantan kekasih istrinya. Sebelum pergi, dia mengirimkan pesan terlebih dahulu, meminta istrinya menunggu di sana. Saya lagi di jalan mau jemput kamu, tunggu di kampus ya. Dalam perjalanan, Bagas mencoba mengusir keraguan dari pikirannya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Risa kini adalah istrinya. Meskipun pernikahan mereka tidak terjadi karena cinta, melainkan karena desakan orang tua mereka, namun dia akan berusaha untuk menjaga Risa dengan segala cara. Sepanjang jalan, dia terus berharap bahwa pria itu bukanlah mantan kekasih istrinya. Dia sadar dirinya tidak seistimewa Yoga. Jika dipikirkan terus, nyalinya akan menciut karena pria itu terlalu sempurna di matanya. Sinar matahari sore menerpa kampus dengan hangat saat Yoga membelokkan mobilnya ke area parkir. Wajahnya yang semula ceria berubah cemas saat ia melihat sosok Risa yang tengah berdiri di depan gedung kampus. Hatinya berdebar, senyum tipis menghias bibirnya. Dia pun segera memarkir mobilnya. Pria itu bingung, mengapa dirinya bisa segugup itu, persis seperti ABG yang bertemu dengan gebetannya. Padahal selama ini dia tidak pernah merasakan apapun. Namun, sebelum sempat turun, pemandangan di depannya membuat jantungnya berhenti sejenak. Tanpa diduga, seorang pria muncul dan langsung memeluk Risa dengan mesra. "Sayang, akhirnya kita bisa ketemu lagi," ucapnya. Bagas tertegun, matanya membulat tak percaya. Itu Mas Yoga kan?" gumam pria itu. Akhirnya dia tahu bahwa manajer baru tersebut memanglah mantan kekasih Risa yang pernah ia dengar ceritanya. Emosi Bagas mulai bergejolak. Rasa sakit dan cemburu bercampur menjadi satu. Kepalanya terasa seperti hampir meledak. Detak jantungnya berdegup kencang saat ia melihat pria itu mengecup kepala Risa. Sedangkan istrinya hanya diam saja. Kenapa dia nggak nolak? Apa dia lupa statusnya? Bagas marah-marah sendiri di dalam mobil. Dia tidak tahu bahwa saat ini gadis tersebut pun sedang syok berat. Gadis itu tak menyangka jika Yoga akan muncul di hadapannya. Padahal dia sudah berusaha keras untuk menghindarinya. Perasaan cinta yang belum pudar membuat pikirannya kacau. Saat ini gadis itu seperti orang linglung. Antara batin dan pikirannya sedang berperang. Satu sisi dia sangat merindukan pria itu, namun di sisi lain dia sadar statusnya sudah menjadi istri orang. "Maaf mas, tolong lepas, kamu gak boleh begini," ucap gadis itu lirih sambil berusaha melepaskan pelukannya. Yoga menggelengkan kepala. "Enggak, aku gak akan lepasin kamu. Sampai kapanpun kamu cuma milik aku sayang," ucap pria itu. Dia sangat merindukan gadis yang ia cintai tersebut. Rasanya beberapa tahun ini begitu menyiksa, sebab mereka tidak bisa bertemu. Melihat adegan itu, Bagas menggenggam setir mobilnya erat-erat. Rahangnya tampak mengeras, mencoba menenangkan diri. Ia ingin sekali keluar dan memarahi mereka berdua. Namun dia sadar, hubungannya dengan Risa belum terlalu erat, dan dia tidak ingin membuat keadaan menjadi lebih buruk. Dengan napas yang berat, Bagas memutuskan untuk tetap di dalam mobil, meredakan gejolak di dalam hati terlebih dahulu, sambil menatap dengan mata yang tajam. "Aku harus bagaimana?" gumam pria itu sambil menggeretakkan giginya. Jika tidak ingat bahwa saat ini hubungannya dengan Risa baru saja membaik, mungkin dia akan langsung turun dan menghajar pria itu. Namun dia benar-benar dilema. Apakah salah jika dia melakukan hal itu? Bukankah dirinya berhak untuk protes? Begitu banyak pertanyaan dalam hatinya. Akan tetapi, amarah begitu menguasai hati. Akhirnya dia tidak berpikir panjang lagi. Pria itu langsung turun dari mobilnya. Cepat dia berjalan ke arah mereka, lalu memanggil nama istrinya, "Risa." Gadis itu pun terkejut saat mendengar suara suaminya.
Dia yang sejak tadi berusaha melepaskan pelukan Yoga pun seolah mendapat kekuatan besar, sehingga dia mampu mendorong mantan kekasihnya. Pelukan mereka pun akhirnya terlepas. Keduanya menoleh ke arah Bagas. Melihat wajah pria itu kaku, suasana langsung berubah menjadi tegang. "Mas," ucap gadis itu gugup. Saat Bagas melangkah semakin dekat ke arah mereka, Yoga tiba-tiba menjadi posesif. Meski ia tidak tahu apa tujuan pria itu datang ke sana, namun dia yang merasa memiliki gadis itu langsung menggenggam tangannya, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya lah sang pemilik hati. Ia siap untuk memperkenalkan Risa pada rekan kerjanya itu sebagai calon istri. Napas Bagas semakin tersengal. Berani sekali dia nyentuh istriku, batin pria itu. Sedangkan Risa berusaha keras untuk melepaskan genggaman tangan Yoga. Namun pria itu malah menggenggamnya semakin erat. "Mas, tolong lepas," pinta gadis itu. Yoga menatapnya. "Aku udah bilang, aku gak akan pernah lepasin kamu. Minggu depan kita pulang kampung, aku akan melamar kamu dan kita akan segera menikah," tegas pria itu. "Berani sekali kamu mau menikahi istri orang," skak Bagas yang mendengar kalimat tersebut. Yoga langsung membeku. "Pak Bagas? Maksudnya apa ya, Pak?" tanyanya gugup. Saat ini jantungnya berdebar tidak karuan, berharap apa yang ia dengar tidak benar. Bagas menghela napas dalam-dalam. "Tolong lepas tangan istri saya," pinta pria itu tegas. Bersambung. "Hai, terima kasih ya udah dengerin cerita ini lagi. Semoga kalian suka sama ceritanya. Tapi aku minta maaf karena di sini lagi hujan terus. Kalau nunggu hujan reda, kayaknya nggak akan selesai-selesai. Jadi mungkin akan ada banyak suara bising hujan dan geluduk. Semoga kalian ngerti. Sekali lagi terima kasih ya. Wassalam."